Bagaimana ini? Apakah aku akan mati? Aku belum siap untuk mati. Aku takut. Rasanya aku gak sanggup menghadapi ini. Sakit. Sendirian, sahabat-sahabatku pun tidak bisa menemani. Bahkan keluargaku pun tak bisa mendekat. Aku gelisah. Aku khawatir. Bayang-bayang kegelapan seolah-olah mengikutiku. Seandainya sesuatu yang buruk terjadi kepadaku, kemana aku harus berharap? Dan kemana aku harus pergi? Masihkah ada pengharapan? Di malam yang sunyi dan tenang, Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Di sana, Yesus kembali mengambil waktu untuk berdoa. Sekalipun Dia Tuhan, namun di setiap jalan kehidupannya, Yesus selalu punya waktu untuk berdoa. Yesus tahu penggenapan rencana Allah untuk keselamatan manusia sudah hampir dekat. Dan sebagai manusia, Ia sangat takut, gelisah, dan gentar. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah Allah rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa supaya kita memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini saya mengajak jemaat sekalian untuk sekali lagi merenungkan dan mengingat karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Merupakan satu kematian yang agung bagi kita sekalian. Dia rela menjadi tebusan untuk menyelamatkan dosa seluruh umat manusia. Di salib itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara rohani. Karena Dia sedang menanggung dosa saudara dan kita sekalian, dan saya juga sekalian bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, adakah hari-hari kehidupan kita mengingat akan pengorbanan yang agung dan mulia ini? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat sebuah lagu pujian, suatu karya yang terbesar yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Mari kita naikkan dengan penuh ucapan syukur dan penuh pengagungan kepada Tuhan.
Yesus yang kami kagumi, Engkau Yesus yang kami muliakan, Engkau Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang agung, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau kami muliakan. Yesus, Engkau kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami boleh ada di waktu yang sangat indah. Kami boleh diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan, mengingat akan segala kasih-Mu, mengingat akan segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Diberkatilah semua jemaat yang beribadah pada malam hari ini di rumah-rumah Tuhan secara online. Kami percaya hadirat Tuhan, sukacita Tuhan mengalir di rumah mereka masing-masing. Dan biar sungguh Tuhan, damai sejahtera dari para Allah menyertai dan melingkupi mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Jumat Agung malam hari ini. Dari awal sampai dengan pertengahan akhirnya, biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di taman itu, kau hampiri Bapa dalam doa penuh kegentaran. Peluhmu menetes laksana darah, mengungkapkan betapa beratnya pergumulanmu. Bapa, jika boleh, cawan ini biarlah berlalu. Kutuk dan kenestapaan ini jangan kau timpakan kepadaku. Salib itu teramat berat untuk kutanggung. Begitu kau ungkapkan kegentaranmu, dan bukan hanya sekali engkau meminta kepada Bapa, 3 kali engkau datang dalam doa di taman itu. Namun, kemenanganmu telah tampak ketika akhirnya kau berkata kepada Bapa, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Begitulah engkau menerima cawan penderitaan, yaitu dosa-dosa manusia, untuk kau tanggung sebagai bukti kasih-Mu pada manusia. Pergumulan itu kau tanggung sendiri. Petrus yang pemberani, Andreas yang gagah, Yakobus yang kekar tangannya, semuanya telah tertidur. Mereka tidak mampu berjaga-jaga karena kelelahan. Itu Yudas. Yudas yang mengkhianati gurunya demi 30 uang perak. Datang dengan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Dengan sebuah ciuman pengkhianatan dan kemunafikan, Yudas menyerahkan Yesus ke dalam tangan orang-orang suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sakit rasanya dikhianati oleh seseorang yang selama ini dekat dengannya.
Sakit dikhianati belum hilang. Penderitaan Yesus makin bertambah ketika Petrus muridnya menyangkalnya. Petrus, seorang yang pemberani, yang dengan yakin di hadapan Yesus berkata, "Sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Namun pada kenyataannya, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Begitu juga dengan murid-muridnya yang lain. Mereka melarikan diri, meninggalkan Dia sendirian. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Betapa kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau merundung duka di salib terpaku. Mahkota penghinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang kecil. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari. Diriku yang bernoda kau jadikan suci. Tolonglah aku tahan memikul salibku. Ku serahkan diri Tuhan menurut jalanmu. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu, sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Serahkan atas mesbah kasih-Ku yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Dari taman itu, kau digelandang ke rumah si busuk Hanas dan Kayafas.
Mereka menamparnya, meludahinya, dan meninju mukanya, memukuli dia dan mengolok-ngolok dia, seraya berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah sepanjang malam, Yesus diperlakukan dengan keji dan di luar batas kemanusiaan. Ketika hari mulai siang, mereka membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus seorang wali negeri yang tak lain adalah seorang pengecut dan pecundang, yang mengingkari hati nuraninya. Tidak berani berkata tidak, sekalipun ia tidak menemukan kebenaran dakwaan atas diri Yesus. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tidak ada satupun kesalahan yang didapatkan terhadap Yesus. Namun, karena desakan banyak orang dan untuk kepentingan pribadi menyelamatkan diri sendiri, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Matius 27 ayat 29 sampai 31. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Semua menohok dan menikamu. Mereka yang beberapa hari yang lalu bersorak-sorak, "Hosana! Hosana!" kini berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Apapun yang terjadi, dakwaan terus tertuju kepada Yesus. Tak ada pembela dalam peradilan yang penuh kelicikan. Semua menjadi saksi yang memberatkan. Dengan teriakan-teriakan, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Penuh kegeraman dan kebencian, vonis mati tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Eksekusi harus dilakukan pada pribadi yang tidak berdosa. Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celam. Pada salib itu
salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan sorga, anak domba Allah meninggalkan surga. Di Golgota tempat matinya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Indahlah bagiku salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga, di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, ku tetap memegang salib, sampai ku terima mahkotaku, sampai ku terima mahkota. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya,
Yesaya 52 ayat 14. Banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders that earth has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and tired of me. Above all, above all powers, above all kings, above all nature, the world created things, above all wisdom, on all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and tired of me. Above all, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and tired of me. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall and tired of me. Above all. Kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3. Langit meredup, gelap,
terdengar Engkau berkata, Eloi, Eloi. Lama Sabachthani. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Dimulai dari Taman Getsemani, puncak pergumulan Tuhan Yesus, bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa, bukti kasih-Nya kepada manusia. Sekalipun Yesus mendengar kata-kata yang sangat menyakitkan hatinya, sekalipun Yesus dicemooh, diejek, ditertawakan dan dihina, dicambuk dan disalibkan, sekalipun Yesus mengalami pengkhianatan, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, namun tanggapan Yesus terhadap semua perlakuan yang menyakitkan itu, menjelang kematiannya Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. inilah bukti keagungan kematiannya. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia rela berkorban, menderita, bahkan mati di atas kayu salib, menggantikan manusia yang seharusnya dihukum dan mengalami murka Allah. Kematian Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan, penderitaan yang aku alami tak sebanding dengan apa yang Engkau alami. Engkau menjalani semua karena kasih-Mu. Di atas salib itu, Engkau telah menyelesaikan semuanya. Aku tak perlu takut pada kematian, sebab aku yakin pengharapanku ada dalam Engkau. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Capilo, stay, تنادمي تبريثا خدثا تهيب لكم وضربين دمشق خطاين ودو تنال تقرني Bagiku yang terpenting, Engkau telah menyelamatkan aku dari kutuk dosa dan membebaskanku dari murka Allah, dan memperoleh hidup di dalam Kristus.
Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita layak bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama bersekutu memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bersama-sama mengingat kematian Tuhan Yesus, maka peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari kelahiran, kebangkitan, dan kenaikan. Ketika kita bersama-sama melihat bahwa peristiwa ini adalah satu kesatuan dengan Natal, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan, maka sekarang kita sedang menanti suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kedatangan Kristus untuk kedua kali. Kalau Natal sudah terjadi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan sudah terjadi, pastilah kedatangan Kristus kedua kali itu juga merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Jadi sekarang kita berada di sini menanti suatu pengharapan yang luar biasa, yaitu pengharapan kita berjumpa dengan Kristus pada kedatangan kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada sore hari ini kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini dengan nas yang diambil dari Matius pasal 20, dan saya akan membacakan ayat 26 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk saat ini Engkau telah mempersekutukan kami bersama-sama untuk memperingati suatu peristiwa besar di dalam kehidupan kami, yaitu ketika Engkau menyerahkan nyawa dan dirimu untuk disalib di atas kayu salib. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa ini adalah bukti dari kasih-Mu kepada kami. Kami layak mensyukuri untuk anugerah Tuhan ini. Dan karena anugerah ini Tuhan, memungkinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, mengasihi satu dengan yang lain, dan memungkinkan kami untuk mendapat limpahan anugerah yang daripada Engkau. Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kalau ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau, tetapi mau keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah Tuhan mencegahnya. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita sangat menarik, yaitu kematian Yesus Kristus yang agung. Jadi kita memahami bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat agung dan besar. Karena apa? Karena kalau kita memperhatikan, yang pertama, kematian Kristus sebenarnya merupakan bukti dari kesetiaannya. Di dalam seluruh perjanjian lama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat ada begitu banyak nubuatan tentang Paskah, tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Secara khusus di dalam kitab Yesaya pasal 53 dan juga Mazmur pasal 22. Di sini menubuatkan tentang kematian Kristus. Bagaimana kematian Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan ketika saya dan saudara menyaksikan saat ini pada peristiwa Jumat Agung, sebenarnya ketika Yesus disalib itu waktunya sama persis ketika bangsa Israel sedang merayakan Paskah. Paskah di dalam perjanjian lama adalah Passover. Ketika bangsa Israel berada di dalam perbudakan bangsa Mesir, maka di situ Tuhan memberi tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Dan di dalam tulah yang ke-10 itulah anak sulung mati, tetapi bagi bangsa Israel Tuhan memberi perintah agar menyembelih domba. Dan ketika domba itu disembelih, maka darahnya dioleskan di jenang pintu. Peristiwa ini diperingati oleh orang Israel di sepanjang perjanjian lama. Mereka memperingati peristiwa ini sebagai suatu peristiwa Paskah, Passover, dilaluinya dari kematian, dilaluinya dari maut. Dan ketika peristiwa ini terjadi pada Jumat Agung itu pula Yesus disalib dan mati. Sehingga dengan demikian ketika saya dan saudara memperhatikan, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana nubuatan perjanjian lama digenapi di dalam kematian Kristus ini. Terlebih Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita juga memperhatikan yang lain, bahwa di dalam perjanjian lama kita melihat ada namanya janji mesianik, ada namanya nubuatan mesianik, yaitu suatu pengharapan yang diberikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami suatu masalah, ketika bangsa Israel mengalami suatu persoalan, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, maka mereka memiliki pengharapan mesianik, yaitu suatu pengharapan yang diberikan kepada bangsa Israel, suatu pengharapan pelepasan dari persoalan, pelepasan dari perbudakan, pelepasan dari tekanan bangsa luar. Dan inilah yang menjadi pengharapan bangsa Israel. Jadi mereka memiliki suatu pengharapan bahwa di dalam diri Mesias ini nanti akan ada pelepasan, akan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi ini merupakan suatu pengharapan yang sangat besar
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bersama-sama menyaksikan Jumat Agung, kita juga menyaksikan bagaimana Allah itu sedang menggenapi janjinya. Di dalam seluruh perjanjian lama kita menyaksikan, kita melihat akan janji Tuhan. Janji yang diberikan Tuhan kepada umatnya, yaitu janji pelepasan, janji pertolongan, janji penyertaan. Tetapi kita memperhatikan bahwa sepanjang perjanjian lama, bangsa Israel selalu ingkar janji. Ketika Tuhan mengasihi mereka, ketika Tuhan menolong mereka, pada waktu Tuhan memberi campur tangan kepada mereka, bangsa Israel sering menggerutu pada Tuhan. Bangsa Israel sering tidak setia, tetapi perhatikan bahwa peristiwa ini, Jumat Agung ini membuktikan sekalipun bangsa Israel sering gagal untuk setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk setia mengenapi janji-janjinya. Dan penggenapan itu nyata di dalam peristiwa kematian ini. Sehingga dengan demikian kematian Kristus tidak lain merupakan bukti kesetiaan Allah terhadap janji yang telah diberikan kepada umatnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kematian Kristus merombak paradigma perjanjian lama. Ketika orang-orang perjanjian lama mengharapkan bahwa campur tangan Mesias itu merupakan persoalan yang lebih bersifat duniawi. Mereka mengharapkan ada raja yang datang melepaskan mereka dari jajahan, melepaskan mereka dari perbudakan dengan kekuatan tangannya, dengan senjata yang kuat. Tetapi ternyata Yesus datang tidak memenuhi harapan mereka. Yesus datang tidak dengan pedang, tetapi Yesus datang dengan kasih anugerah yang dihancurkan bukan semata-mata musuh manusia, tetapi yang dihancurkan adalah musuh manusia yang sebenarnya manusia sendiri tidak dapat melawannya, yaitu kematian, yaitu maut. Maut merupakan musuh atau momok yang luar biasa bagi manusia. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman ini. Manusia tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatan maut, dengan berbagai upaya, dengan berbagai kekuatan, barangkali dengan kebaikan, barangkali dengan kesalehan, barangkali dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak dapat memisahkan, tidak dapat melepaskan manusia dari hukuman maut. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena inisiatif Tuhan, oleh karena prakarsa Tuhan, ketika Tuhan menyaksikan umat manusia sudah tenggelam, sudah berada di dalam cengkeraman maut, dan manusia tidak dapat keluar dari persoalan ini, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan dosa ini, dari maut ini, maka Allah berinisiatif, Allah punya prakarsa untuk menebus manusia, untuk membebaskan manusia dari cengkraman ini. Dan kita juga menyaksikan bagaimana Allah ketika itu diawali dari menjadi manusia. Kita lihat di sini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi ungkapan sama seperti anak manusia sebenarnya menegaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah yang luar biasa itu untuk menolong umatnya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menggenapi janji anugerah yang sudah dijanjikan, dia harus menjadi manusia terlebih dahulu. Ketika dia sudah menjadi manusia, maka sampailah pada satu peristiwa, yaitu Jumat Agung. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa ketika saya dan saudara membaca Yesaya pasal 53 atau kita membaca Mazmur pasal 22, kita menyaksikan bagaimana drama penyiksaan itu dilaksanakan oleh orang-orang ketika itu, dan ini sangat mengerikan, sangat miris ketika saya dan saudara memahami teks tersebut. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mau melakukan semuanya ini. Tuhan Yesus mau melaksanakan semuanya ini karena kasihnya kepada saya dan saudara, karena cintanya kepada kita. Dia ingin menggenapi apa yang sudah dijanjikan. Dia ingin membuktikan bahwa apa yang sudah dikatakan oleh para nabi perjanjian lama itu adalah ya dan amin.
Yesus mau membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Sekalipun peristiwa salib itu bukan peristiwa ringan. Peristiwa salib itu bukan peristiwa sederhana. Ini merupakan peristiwa yang sangat kejam. Suatu peristiwa yang sangat mengenaskan. Dan Yesus mau menempuh jalan itu karena Ia mau mengasihi saya dan saudara. Ini juga merupakan teladan bagi kita sekalian. Teladan untuk kerendahan hati. Teladan untuk memahami bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu juga akan digenapi. Teladan untuk melihat kehidupan kekristenan yang sebenarnya, bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berorientasi, kehidupan yang menjadi imitasi dari Kristus itu sendiri. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, pikiran kita, pandangan kita, pembicaraan kita, tingkah laku saya dan saudara itu menuju, mengarah, dan berfokus pada salib itu. Di salib itulah kita menyaksikan kerendahan hati. Di salib itulah kita menyaksikan suatu bentuk pelayanan. Bahwa kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pengertiannya melayani Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya dan saudara harus berani merendahkan diri kita dan meninggikan orang yang kita layani. Ini bukan suatu peristiwa yang sederhana. Ini juga bukan peristiwa yang mudah. Ini perlu penyangkalan diri. Ketika Yesus disalib, Dia berjalan, tetapi kita menyaksikan ketika di atas bukit Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, dan di dalam doa itu Dia berkata, janganlah kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu-lah. Jadi ini teladan bagi saya dan saudara, teladan bagi setiap anak Tuhan untuk saling melayani, untuk saling meninggikan orang yang kita layani. Orientasi saya dan saudara bukan seperti anak-anak Zebedius yang ingin memiliki kedudukan apakah di sebelah kanan Kristus atau di sebelah kiri Kristus. Dan disitulah Yesus mengubah cara berpikir mereka, mengubah konsep mereka bahwa pelayanan itu bukan masalah jabatan, tetapi pelayanan adalah masalah hati, masalah komitmen, masalah saya dan saudara ingin dipakai oleh Tuhan dan meninggikan orang yang kita layani bersama-sama. Jadi ini yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara. Kematian Yesus Kristus yang agung ini dibuktikan di dalam kematiannya itu. Ini adalah bukti dari kesetiaan terhadap janjinya. Sekali lagi kami ulangi untuk kita sekalian. Seringkali umat Tuhan gagal untuk setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk setia menepati janji yang diberikan kepada kita sekalian. Dalam kehidupan keseharian kita, barangkali kita sering mendukakan hati Tuhan. Barangkali kita sering mengecewakan hati Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah kecewa terhadap apa yang saya dan saudara lakukan. Dia akan senantiasa menggenapi apa yang sudah dijanjikan. Kalau Tuhan berjanji ingin memberi kekuatan, ingin memberi pertolongan, ingin memberi kelepasan, maka Allah tidak akan pernah ingkar janji untuk menepati apa yang sudah dijanjikan. Itulah Tuhan saya dan saudara. Inilah yang disebut dengan kematian Kristus yang agung. Karena di dalam kematian itu kita melihat kesetiaan Tuhan. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di sini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini yang kedua. Kematian Kristus yang agung itu karena kematiannya itu membebaskan. Membebaskan apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini membebaskan manusia dari hukuman dosa. Ini adalah bukti bagaimana Allah itu sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Ketika menyaksikan umatnya dibelenggu oleh dosa. Sekali lagi kami sampaikan kepada kita sekalian, bahwa melalui apapun manusia tidak dapat melepaskan diri, membebaskan diri dari hukuman dosa. Oleh karena itu Allah mengasihi. Ketika Allah mengasihi dengan cara apa? Dengan cara memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jadi memberikan nyawanya bagi tebusan, ini sebenarnya menjelaskan kepada kita sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat latar belakang di dalam seluruh perjanjian lama. Karena apa? Karena sebenarnya peristiwa ini sangat tidak dapat dipisahkan dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Peristiwa ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ketika orang berdosa, ketika orang melakukan suatu kesalahan, mereka datang ke imam memohon pengampunan, penebusan dosa. Mereka harus mengorbankan seekor domba atau lembu muda yang jantan dan masih sempurna. Pengertiannya belum pernah digunakan untuk apapun juga. Jadi ini korban yang dipersembahkan untuk penebusan dosa. Dan perhatikan kitab Ibrani mencatat bahwa anak domba Allah itu telah mengorbankan dirinya menjadi korban tebusan sekali untuk selama-lamanya. Jadi saat ini saya dan saudara tidak memerlukan domba korban lagi, sebab korban Kristus adalah sempurna dan kekal. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat memberikan nyawanya menjadi tebusan, ini memiliki pengertian bahwa dosa-dosa saya, kesalahan kita bersama, apapun bentuknya akan dapat diselesaikan, akan dapat dibereskan di dalam Kristus Yesus. Ini juga memberi bukti kepada kita bahwa di luar Kristus tidak ada jalan tebusan, tidak ada jalan penebusan, tidak ada korban yang layak di hadapan Bapa yang diterima sebagai korban tebusan selain korban dari Kristus Yesus. Sehingga ketika saya dan saudara menyaksikan ini, menjadi tebusan bagi kita. Manusia yang dulu dicengkram oleh dosa, dikuasai oleh dosa, dan ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipisahkan, dia dibebaskan dari kuasa dosa, hukuman dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dia dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup baru. Hidup lama yang dikuasai oleh dosa, hidup lama yang dikuasai oleh hawa nafsu, hidup lama yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan jahat, sekarang dipindahkan ke dalam hidup baru. Hidup yang penuh dengan anugerah, hidup yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan, sebab kita adalah umat tebusan. Sehingga dengan demikian ketika kita menyaksikan bersama-sama, hidup kita sudah dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup baru. Hidup lama tidak lagi menguasai kita sekalian. Karena apa? Karena kita sudah dipindahkan. Cara berpikir lama kita, cara berperilaku lama kita, cara kita berpandangan lama saya dan saudara, semuanya diubah dengan cara berpikir yang baru, dengan tingkah laku yang baru, dengan sistem nilai yang baru. Nilai yang kita punya bukan nilai duniawi, tetapi nilai yang ada di dalam diri kita adalah nilai yang diberikan oleh Kristus melalui pengorbanan mati pada peristiwa Jumat Agung ini. Sehingga dengan demikian ketika kita memahami bahwa saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari kehidupan lama dan dipindah ke dalam hidup baru, maka kita juga harus memahami bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh kekuatan-kekuatan lama, apapun itu bentuknya. Tetapi kita hidup di dalam hidup yang baru. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah hakikat kita sekalian. Itulah hakikat saya dan saudara. Kita adalah umat tebusan. Nilai keberhargaan diri kita tidak dibangun dengan cara hidup yang lama, tetapi nilai keberhargaan diri kita dibangun atas karya penebusan Kristus lewat kayu salib, lewat peristiwa kematian pada Jumat Agung ini. Itulah yang seharusnya kita syukuri Bapak Ibu dan Saudara. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karya keselamatan yang luar biasa. Karya keselamatan itulah yang membuat kita sekarang tidak saja dipisahkan dari kehidupan lama ke dalam kehidupan baru. Kita tidak saja dibebaskan dari maut menuju hidup,
tetapi saya dan saudara sekarang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ini suatu hal yang indah sekali dalam kehidupan kita. Kita punya kepastian akan hidup mendatang. Kita punya kepastian akan apa yang terjadi setelah kehidupan ini kita lalui, yaitu kita bersama dengan Kristus. Kita mau dipakai oleh Tuhan bersama-sama dan Kristus pada peristiwa kedatangan kedua kali itu, untuk menjadi para imam rajani, memerintah bersama dengan Kristus pada peristiwa yang luar biasa di hari esok itu. Karena apa? Yang pertama tadi sudah kita lihat bahwa Natal sudah terjadi, Jumat Agung sekarang juga sudah terjadi, kebangkitan terjadi, kenaikan terjadi, hari Pentakosta juga sudah terjadi, Yesus sudah naik ke surga juga sudah terjadi, semuanya itu sudah terjadi. Maka yang kita tunggu saat ini adalah kedatangan Kristus kedua kali, dan itu pasti terjadi. Kematian Kristus pada peristiwa Jumat Agung ini meneguhkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi. Dan kematian ini membuktikan bahwa Allah sudah menggenapi seluruh janji-janjinya. Ini adalah ungkapan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi juga dapat kita pahami bahwa di dalam kematian Kristus pada Jumat Agung ini memberi pembebasan kepada kita. Kita sudah dibebaskan dari cara hidup lama saya dan saudara. Kita sudah dibebaskan dari kutuk maut. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan sekarang kita dipindahkan ke dalam hidup baru. Sekarang kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan perlu diperhatikan, Alkitab mengatakan bahwa korban Kristus ini sekali untuk selama-lamanya. Kristus tidak akan mati dua kali. Kristus tidak akan melakukan ini berkali-kali. Oleh sebab itu bagi saya dan saudara, seharusnya juga kita ketika sudah dipindahkan dari hidup lama ke dalam hidup baru, maka kita juga harus memahami bahwa kematian kita dalam suatu pengertian, ketika kita meninggalkan hidup lama berubah menjadi hidup baru, itu juga sekali untuk selama-lamanya. Jangan berkali-kali bertobat. Banyak orang hidupnya berkali-kali bertobat. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Seharusnya saya dan saudara juga demikian. Kita mati bersama dengan Kristus sekali, dan sekarang kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sekarang kita dibingkai oleh anugerah Tuhan. Kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika saya dan saudara memahami kita itu berada di dalam kasih karunia Tuhan, maka tidak ada kata lain di dalam kehidupan kita selain mensyukuri dan mensyukuri kehidupan. Sebab tidak ada anugerah di luar Tuhan. Tidak ada pembebasan di luar darah Kristus. Tidak ada pertolongan yang dapat melepaskan kita, melepaskan umat manusia dari cengkeraman dosa selain di dalam Kristus. Dan sekarang kita sudah berada di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kita dikelilingi oleh anugerah Tuhan. Kita dikelilingi oleh campur tangan Tuhan. Kita dikelilingi oleh kuat dan kuasa darah Kristus. Ketika kita sudah berada di dalam anugerah Tuhan, masakan kita takut dengan kehidupan? Fokus kita bukan pada dunia, tetapi fokus kita pada anugerah Tuhan. Ketika saya dan saudara memahami bahwa fokus hidup saya dan saudara pada anugerah Tuhan, dan kita sudah memahami sekarang kita itu berada di dalam anugerah Tuhan. Sekarang itu kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika saya dan saudara berada di dalam kasih karunia Tuhan, siapa yang dapat mengganggu kita? Siapa yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus? Tidak ada, Bapak Ibu dan Saudara. Alkitab berkata kalau kita sudah ada di dalam genggaman Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kita? Apakah itu maut? Apakah itu ancaman? Apakah itu penganiayaan?
apakah itu malaikat-malaikat, tidak ada orang yang dapat memisahkan kita, tidak ada orang yang dapat melepaskan kita dari cengkraman anugerah Tuhan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kita berada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita maju di dalam anugerah Tuhan. Barangkali kita berjalan ke samping kanan, kita berjalan ke samping kiri, atau kita mundur sebentar, maka kita akan selalu berada di dalam lingkaran anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menyadari, ketika kita memahami bahwa kita berada di dalam lingkaran anugerah Tuhan, kemanapun saudara pergi akan diberkati. Kemanapun saudara pergi akan mengalami kemenangan. Kemanapun saudara pergi akan mengalami damai sejahtera karena kita berada di dalam lingkungan anugerah Tuhan. Inilah yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kematian Yesus Kristus ini adalah kematian yang agung. Kematian yang luar biasa. Kematian yang membuat saya dan saudara terlepas dari hukuman dosa. Kematian yang membuat saya dan saudara pindah dari hidup lama, hidup yang penuh dengan ketakutan, hidup yang penuh dengan kekhawatiran, hidup yang penuh dengan kecemasan, hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang kita dipindahkan dari hidup seperti itu ke dalam hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh kekuatan, hidup yang penuh dengan antusias dan semangat. Karena apa? Ketika kita berada di dalam anugerah Tuhan, maka kita memperhatikan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan kita dari anugerah Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita berada di dalam anugerah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kematian Yesus Kristus yang agung itu. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Janji Allah adalah ya dan amin. Ketika Dia sudah memberi janji kepada kita, maka Dia akan selalu menggenapi. Kematian inilah yang membuat saya dan saudara juga dapat terpisah, terlepas dari hidup lama menjadi hidup baru. Hidup yang penuh keputusasaan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Karena kita punya Yesus, Allah yang menjadi manusia dan mati, nanti bangkit naik ke surga, dan di sana Dia menyediakan tempat bagi siapapun juga. Ini adalah kasih, dan terlebih daripada itu Kristus di surga bersyafaat untuk kita. Ketika menyaksikan saya dan saudara barangkali mengalami suatu masalah, mengalami suatu kepergumulan, mengalami suatu keputusasaan, perhatikan Yesus berdoa kepada Bapa agar saya dan saudara mendapat pertolongan, agar kita mendapat anugerah, agar kita mengalami campur tangan Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, pengertian dari kematian Kristus yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kematian-Mu sungguh mulia Tuhan. Kematian-Mu sangat agung bagi kami. Karena kematian Kristus adalah penggenapan janji Allah. Kematian Kristus adalah kematian yang membebaskan kami dari hidup lama yang dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, dipindah ke dalam hidup baru, hidup yang berada di dalam anugerah Tuhan, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan keberanian, hidup yang penuh dengan antusias dan semangat, hidup yang penuh dengan rasa syukur. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam diri kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi dorongan kepada kami untuk lebih sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
There is a fountain filled with blood, drowned from Emmanuel's face, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Dear dying Lamb, your precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more, be saved to sin no more, be saved to sin no more, till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Hallelujah, fountain full of love for us, pour out on us. Hallelujah, fountain full of love for us, pour out on us. Hallelujah, fountain full of love for us, pour out on us. Hallelujah, fountain full of love for us, pour out. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bersifat terbuka, artinya setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan, mereka dapat mengikuti upacara perjamuan kudus ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu nas firman Tuhan untuk kita sekalian yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mempecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang disampaikan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memperingati kematian Kristus dalam perjamuan kudus saat ini. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu itulah kami sekarang menjadi umat tebusan, menjadi anak-anak Allah yang mau Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan upacara perjamuan kudus ini. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan hati dan pikiran dan tubuh kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama melaksanakan upacara perjamuan kudus. Mari kita mengambil roti kita pegang di tangan kanan kita, dan nas firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan ini adalah, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari sekali lagi kita berdoa agar kita siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, darah-Mu telah tercurah di atas Kalvari. Tubuh-Mu telah Engkau berikan bagi kami sebagai tebusan untuk dosa kami. Dan kami akan memperingati hal itu pada saat ini dalam bentuk perjamuan kudus. Kami akan memakan roti sebagai peringatan akan pengorbanan-Mu itu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memakan roti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengambil anggur, kita angkat anggur di tangan kanan, dan firman Tuhan berkata bagi kita,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Untuk menyiapkan hati dan pikiran serta diri kita, mari kita berdoa sebelum meminumnya. Bapa, kami akan meminum anggur sebagai peringatan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, layakkan hati kami, diri kami untuk meminumnya. Biarlah anggur ini menjadi peringatan akan kami tentang kebesaran kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita meminumnya sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan meminumnya. Perjamuan kudus sudah selesai. Sekali lagi kita akan berdoa untuk mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kita untuk memperingati Jumat Agung, suatu peristiwa yang luar biasa. Sejarah telah mencatat tentang kebesaran anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Engkau telah mati di salib pada hari Jumat ini Tuhan. Jumat Agung, suatu peristiwa yang luar biasa bagi kami. Di situ kami dapat melihat bukti kasih Tuhan. Di situ kami melihat karya pengorbanan Kristus yang luar biasa. Disitulah kami dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam diri kami. Di kematian Kristus itulah tonggak bagi iman kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memperingati Jumat Agung, kematian Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri dan kembali ke aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, mohon agar Engkau menyertai kami, sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami, kami akan memiliki kekuatan, kami mengalami kesentosaan dan keberhasilan. Bahkan terlebih daripada semuanya itu, kami akan dapat melewati berbagai tantangan dan rintangan, dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya kami mohon agar berkat dan anugerah Tuhan Engkau limpahkan kepada kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang dari Allah Roh Kudus, melimpahi saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai jumpa pada hari Minggu kebaktian Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sin